Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Oke, kali ini kita akan mereview materi di kelas 8 semester 2 untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Ada materi lingkaran, lalu garis singgung lingkaran, bangun ruang sisi datar yang ada kubus, balok, prisma dan limas, lalu ada ukuran pemusatan dan penyebaran data, dan yang terakhir peluang. Simak baik-baik ya. Yang pertama, ini adalah lingkaran dan garis singgung lingkaran. Ini kalau di buku kemarin 2 bab, cuman di pembahasan ini Miss jadikan 1. Nah, di materi ini nanti terdiri dari ya soal-soalnya, ada keliling dan luas lingkaran itu ada 2 soal pilihan ganda. Lalu tentang panjang busur dan luas juring ini ada 2 pilihan ganda. Lalu hubungan sudut pusat dan sudut keliling ada 1 soal pilihan ganda. Garis singgungnya itu ada garis singgung lingkaran yang 1 pilihan ganda, lalu garis singgung persekutuan 2 lingkarannya ada 3 soal, 2 pilihan ganda dan 1 esai. Oke. Yang pertama, kita ingat lagi nih materi lingkaran. Lingkaran itu himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat. Nah, ini jadi ada titik pusat, dia jaraknya selalu sama nih kalau ke lingkarannya. Ya, nah unsur-unsurnya apa aja dalam lingkaran? Yang pertama ada juring nih yang warna hijau, bentuknya seperti pizza. Lalu tembereng, nah tembereng ini yang warnanya orange ini ya. Lalu ada yang jari-jari, nah yang tadi nih jarak dari pusat ke lingkarannya itu namanya jari-jari. Sama semua panjangnya, OA, OB, OC. Nah lalu AB ini diameter atau disebut juga garis tengah. Dia 2 kalinya jari-jari. Lalu AC ini ada 2, ada AC yang melengkung, nah, namanya busur, ada AC yang garis lurus, namanya tali busur. Lalu ada apotema, OD ini garis tegak lurus dari si titik pusat ke tali busur, gitu, oke? Nah, yang kedua keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik A kembali ke titik A lagi. Nah, kalau dalam lingkaran ini berarti yang namanya keliling, kalau kita mulai dari titik A berarti ini berapa nih panjang lintasannya kalau kita mengelilingi lingkaran ini sampai ke A lagi. Nah, itu namanya keliling. Nah, apa rumusnya? Bisa ada 2. Pertama, kalau kita pakai diameter itu adalah pi kali D, kali diameternya, atau 2πr, 2 pi kali jari-jarinya gitu ya, karena diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Nah, lalu yang kedua ya, yang nanti akan keluar di PAT itu luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu luas daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh kurva yang berbentuk lingkaran. Jadi ini kalau lingkaran namanya luas itu ya luas di dalamnya ini nih. Ya, itu namanya luas. Rumusnya pi r kuadrat kalau kita pakai jari-jari atau 1/4 pi d kuadrat. Oke. Nah, apa sih pi itu? Nah, pi itu adalah 22/7. Nanti kita pakai 22/7 kalau diameter atau jari-jarinya kelipatan 7. Tapi kalau tidak, kita bisa pakai 3,14. Ya. Berikutnya, ini tentang panjang busur. Nah, panjang busur, ingat panjang garis lengkung pada lingkaran. Nah, jadi sebagian aja. Kalau seluruhnya itu kan keliling. Nah, panjang busur itu hanya sebagiannya. Tadi kan busur kita udah tahu ya, yang melengkungnya. Nah, panjangnya berapa? Nah, karena panjang busur itu adalah sebagian dari keliling, maka nanti kita bandingkan. Ya, tergantung sudutnya berapa. Nah, kalau kita tanya panjang busur AB, maka sudut AOB-nya per 360 derajat, karena satu lingkaran sudutnya 360 derajat. Jadi sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kalau diketahui 2 busur, maka kita bisa pakai perbandingan. Panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD sama dengan perbandingan kedua sudutnya. Nah, ini panjang busur. Lalu yang kedua itu ada luas juring. Nah, luas juring kalau seluruhnya itu kan luas lingkaran. Nah, luas juring ini sebagiannya aja, di juringnya aja. Nah, maka kita menggunakan sudut dari juring tersebut. Untuk mencari luasnya ya kita bandingkan dengan luas lingkaran ya. Sama seperti panjang busur tadi. Kalau panjang busur tadi kan bandingkan dengan keliling.
Kalau luas juring bandingkannya dengan luas lingkaran. Oke. Nah, demikian juga kalau diketahui dua juring, kita tinggal membandingkan sudutnya. Yang terakhir itu luas tembereng. Nah, luas tembereng tadi ya. Jadi tinggal kita kurangi nih luas juringnya dikurangi luas segitiga AOB-nya. Gitu. Oke. Berikutnya hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat itu namanya aja pusat ya, jadi ada letaknya di pusat lingkarannya. Dia dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran ya. Nah, kalau sudut keliling itu dia ada di keliling lingkarannya, jadi dia dibatasi oleh dua tali busur dan titik sudutnya itu ada di keliling lingkarannya. Nah, kalau kita lihat nih seperti ini, namanya sudut keliling berarti ada di lingkarannya. Kalau sudut pusat ada di pusat lingkaran. Nah, apa hubungannya? Hubungannya itu adalah jika nih misalkan AOC itu kan sudut pusatnya. Nah, sudut kelilingnya itu adalah ABC karena sama-sama menghadap busur AC. Jadi mereka berhubungan kalau menghadap busur yang sama. Kalau busur yang di hadapan mereka itu berbeda, maka tidak ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kalau busurnya sama, maka sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Bisa terlihat ya sebenarnya sudut pusat itu lebih besar, maka 2 kalinya dari sudut keliling. Begitu ya. Ingat tapi syaratnya harus menghadap busur yang sama. Nah, lalu tentang garis singgung. Nah, garis singgung lingkaran itu pertama dia itu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, yang warnanya merah nih namanya garis singgung. Nah, berarti kalau siku-siku itu ingat lagi Pitagoras berlaku ya. Jadi nanti dalam perhitungan garis singgung kita bisa menggunakan triple Pitagoras karena di sini berlaku teorema Pitagoras, atau jika tidak ada triplenya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Maka garis singgung kalau kita lihat ini siku-sikunya, maka sisi miringnya kan yang OP di hadapannya sudut siku-siku ya. Maka OP kuadrat itu adalah AP kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga panjang garis singgung itu adalah akar dari jarak titik ke pusat lingkarannya di kuadrat ya, dikurangi jari-jari kuadrat. Gitu. Oke, demikian pula juga garis singgung yang BP. Nah, ini lingkaran dengan titik. Bagaimana jika ada 2 lingkaran? Nah, namanya garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan ini ada 2 macam. Ada yang dalam. Nah, seperti ini dalam nih ya. AB ini dalam. Ada yang luar. Nah, kalau dalam, maka mirip kayak tadi ya, tetap dikurangi. Tapi kalau karena tadi titik, nah karena ini 2 lingkaran, maka dikuranginya jumlah dari jari-jarinya. Jadi kalau persekutuan dalam, jari-jari 2 lingkarannya ditambah. Nah, kalau luar, nah ini ya, garis AB ini, kalau luar jari-jarinya dikurang. Tapi rumusnya mirip ya. Intinya adalah jarak. Kalau titik tadi titik ke pusat. Kalau 2 lingkaran berarti jarak pusat ke pusat. Dikurangi jari-jari. Kalau persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Oke, gampang ya. Berikutnya tentang bangun ruang sisi datar. Nah, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nanti soalnya terkait luas dan volume ada 4 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Lalu ada tentang diagonal, ada diagonal sisi, diagonal ruang gitu ya. Dan bidang diagonal ini ada 2 soal pilihan ganda. Oke. Pertama nih. Kubus ya. Kubus ada unsur-unsurnya, dia punya 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau bidang, dan 4 diagonal ruang. Ingat ya, diagonal sisi itu adanya di sisi-sisinya ya. Pakai Pitagoras juga ya. Kalau 4 diagonal ruang tuh berarti contohnya AG. Nah, itu diagonal ruang. Nah, panjang rusuk. Nah, kalau panjang rusuknya kita misalkan S, maka jumlah panjang rusuknya 12S karena rusuknya ada 12. Sedangkan panjang diagonal sisi kubus itu S akar 2. Panjang diagonal ruang kubus S akar 3. Nah, rumus luas. Nah, luas kubus karena
kubus itu terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi, maka 6S kuadrat. Sedangkan volumenya, karena panjang rusuknya sama semua, maka S kali S kali S, yaitu S pangkat 3. Ini kubus. Selanjutnya balok. Nah, balok tuh mirip kayak kubus, tapi ukuran rusuknya ini berbeda. Ya, rusuknya itu terdiri dari 12, tapi ada rusuk panjang, ada rusuk lebar, dan rusuk tinggi. Kalau kubus kan sama semua. Nah, yang lainnya sama. Nah, panjang rusuknya itu kalau kita misalkan panjang P, lebarnya L, tingginya T, maka jumlah panjang rusuknya 4 dikali P tambah L tambah T. Kenapa dikali 4? Karena masing-masing rusuk ini jumlahnya 4. Jadi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya ada 4. Nah, luas balok. Nah, luas sisi balok karena tadi juga berbeda-beda ukurannya. Berarti yang panjang kali lebarnya ada 2, panjang kali tingginya ada 2, dan lebar kali tingginya ada 2. Ya, jadi yang depan sama kayak belakang, kiri sama kayak kanan, atas sama kayak bawah. Sedangkan volumenya karena tadi rusuknya ada 3 macam, ya tinggal kita kalikan. P kali L kali T. Oke, ini balok. Selanjutnya, prisma. Nah, prisma ini bangun ruang yang dari bawah sama atas tuh sama. Jadi alas sama tutupnya tuh kongruen. Ya, bentuknya sama. Ukuran dan bentuknya sama. Nah, unsur-unsurnya itu, tergantung nih prismanya segi berapa. Kalau misalkan segi N, maka banyak sisinya N tambah 2. Ya. Terus rusuknya 3 kali N, karena ada rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk atas. Lalu titik sudutnya 2N. Nah, hubungan sisi, rusuk, dan titik sudut itu R tambah 2 sama dengan T tambah S. Ya. Lalu luas prisma. Nah, luas prisma kan berarti luas-luas sisinya. 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas sama tutupnya kan sama. Lalu ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini sisi tegaknya. Sedangkan volumenya tinggal luas alas kali tinggi prisma. Nah, alasnya nanti tergantung bentuknya apa. Ya, intinya adalah luas alas kali tinggi prismanya. Nah, ini prisma. Lalu yang terakhir itu adalah limas. Nah, kalau limas ini dia atasnya itu ngumpul di satu titik. Jadi dia punya titik puncak. Ya. Nah, unsur-unsurnya kalau dia limas segi N, maka banyak sisinya ada N tambah 1. Banyak rusuknya ada 2N. Banyak titik sudutnya N tambah 1. Nah, hubungannya sama ya. Seperti prisma tadi, R tambah 2 sama dengan T tambah S. Luas limas, nah sama luas alas tambah luas sisi tegak. Tapi luas sisi tegaknya harus kita hitung sendiri-sendiri. Kalau tadi kan tinggal keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kalau ini karena dia segitiga dan belum tentu sama, maka kita harus hitung satu-satu. Sedangkan volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, jadi pakai sepertiga ya. Tetap, tapi luas alas kali tinggi. Hanya dikali sepertiga. Nah, ini limas. Oke, yang selanjutnya ini adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, nanti ada untuk pemusatan datanya ada 3 soal pilihan ganda dan 1 esai. Lalu ukuran penyebaran datanya ada 2 pilihan ganda. Pertama, ya, pemusatan dan penyebaran data itu masuk ke statistika ya. Ini pengumpulan datanya ini sudah dibahas di kelas 7 ya. Nah, di kelas 8-nya kita tinggal perhitungannya ya. Jadi kemarin itu materi pengumpulan sampai penyajiannya itu di kelas 7. Nah, ukuran pemusatan data terdiri dari min rata-rata, median nilai tengah, dan modus yang paling sering muncul. Nah, min itu intinya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Kalau rata-ratanya gabungan, maka ya N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Nah, median itu adalah data urutan keberapa gitu ya. N tambah 1 per 2. Tapi ingat, dalam median itu harus diurutkan dulu. Ya, kalau nggak diurutin nanti salah. Jadi harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sedangkan modus adalah yang paling sering muncul.
Nah, untuk penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil atau disebut hamparan ya. Dan terakhir jangkauan semi interkuartil atau disebut simpangan kuartil. Ya, jangkauan interkuartil nanti lambangnya H, sedangkan jangkauan semi interkuartil lambangnya KID. Nah, kalau jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi sampai berapa range-nya gitu ya, jangkauan disebut juga range. Sedangkan kuartil, kalau tadi median itu membagi data menjadi 2, kalau kuartil membagi data menjadi 4, makanya N tambah 1 per 4, kuartil bawah atau Q1. Ya, sama harus diurutkan. Nah, kuartil tengah itu Q2 itu sama kayak median. Ya. Sedangkan kuartil atas atau Q3 itu adalah data ketiga kali N tambah 1 per 4. Ingat, semuanya harus diurutkan. Lalu jangkauan interkuartil apa? Nah, kalau jangkauan biasa tadi kan data tertinggi dikurangi data terendah. Kalau jangkauan interkuartil ya Q3, kuartil atasnya dikurangi Q1, kuartil bawahnya. Sedangkan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil tinggal setengah dikali hamparannya atau setengah dikali jangkauan interkuartilnya. Oke, mudah ya. Nah, yang terakhir tentang peluang nih, bab terakhir di kelas 8. Nanti ada titik sampel dan ruang sampelnya ada 2 soal pilihan ganda, lalu mencari peluangnya itu 2 pilihan ganda dan 1 soal esai, dan terakhir tentang frekuensi harapan itu ada 2 soal pilihan ganda. Ya, pertama tentang peluang. Nah, ingat ya, definisi peluang itu untuk tahu kemungkinannya itu berapa sih? Nah, tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, pada peluang ada istilah-istilah pertama ruang sampel, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya, jadi seluruh kemungkinannya, misalkan kalau kita melempar uang logam, berarti ruang sampelnya angka sama gambar. Kalau melempar 1 dadu, berarti ruang sampelnya 1 sampai 6. Nah, itu ruang sampel. Nah, kalau titik sampel itu adalah setiap anggotanya, jadi satu satuannya itu titik sampelnya. Ya, jadi anggota-anggota dari ruang sampel semua itu disebut titik sampel. Nah, banyak anggota ya, jadi itu kita simbolkan dengan N. Jadi banyak anggota ruang sampel itu NS. Ya, gitu. Nanti kalau banyak suatu kejadian A gitu berarti NA. Nah, itu istilah-istilahnya. Selanjutnya peluang. Nah, peluang suatu kejadian A maka NA per NS. Ya, jadi kejadian yang A banyak anggota kejadian A-nya NA. Jadi N itu pokoknya jumlah anggotanya. Ya, ini peluang. Sedangkan nilai peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu udah nggak mungkin, mustahil. Kalau 1 itu pasti, gitu ya. Jadi antara peluang iya dan tidak itu totalnya 1. Misalkan peluang dia lulus itu 0,8. Nah, berarti peluang dia tidak lulus 1 dikurangi 0,8 menjadi 0,2. Nah, itu peluang. Selanjutnya tentang komplement. Nah, yang tadi yang dijelaskan ya, komplement itu yang bukan kejadian A. Jadi jumlah iya dan tidak itu 1, maka peluang kejadian dia tidak terjadi A ya tinggal 1 dikurangi peluang A-nya. Lalu ada yang namanya frekuensi relatif dan frekuensi harapan. Nah, kalau frekuensi relatif ya banyak kejadiannya berapa dibagi banyak percobaannya berapa. Kalau frekuensi harapan peluangnya dulu kita cari dikali banyak percobaannya berapa kali gitu ya. Jadi perbedaannya itu ya, kalau frekuensi relatif langsung banyak kejadiannya. Kalau frekuensi harapan kita cari peluangnya dulu baru dikali banyak percobaan. Dan yang terakhir kejadian majmuk gini ya. Jadi kalau ada 2 kejadian ya berarti kita tinggal gabungkan saja ya. Kalau ini nanti kita langsung praktek saja ya, kalau teorinya agak susah nanti dijelasin. Oke, pokoknya nanti kalau intinya sih kalau di kejadian majemuk itu kalau soalnya dan itu nanti peluangnya dikali, kalau atau itu ditambah. Oke, nah kurang lebih seperti ini nanti materi kita di PAT nanti. Mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa mengerjakan soalnya ya. Setelah ini kalian bisa simak video latihan soalnya, pembahasan latihan soalnya supaya lebih mantap lagi dalam menjalankan PAT-nya. Oke, sukses buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video Misari berikutnya.